Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja Mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wiwin M. Mangindaan SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Gorontalo Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 25722506661. Pada hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi Syu'abul Iman kelas 10A mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya tanya dulu, ada yang sakit? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Oke. Setelah itu ya, saya minta satu orang siswa untuk memimpin doa sebelum kita masuk pada pembelajaran selanjutnya. Silakan Ketua Kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, coba adik-adik kita berdiri dulu supaya kita lebih semangat fokus terhadap materi yang saya akan berikan pada hari ini. Oke, ikuti saya. Ya. Tepuk tangan, fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, silakan Anda duduk. Masih ingatkah dengan pembelajaran yang kemarin? Ada yang ingat? Oke, silakan. Ya, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. 3. Sikap berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam memerintahkan umatnya untuk membudidayakan etos kerja agar menjadi umat Islam yang kuat, baik kuat Islam, kuat iman, maupun kuat secara ekonomi. Dan juga memerintahkan umatnya agar berkompetisi dalam kebaikan sehingga menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih. Nah, pembelajaran kemarin ya mengingatkan bahwa kita harus berkompetensi dalam etos kerja. Yang dimaksud adalah menuju kebaikan. Kita silakan berlomba-lomba melakukan kegiatan atau bekerja, tapi harus dengan secara baik. Perhatikan ya, sebelum kita masuk pada materi, ini tujuan pembelajarannya. Silakan adik-adik lihat, menjelaskan pengertian Syu'abul Iman serta dalil-dalilnya. Kemudian, ya, yang kedua, mengklarifikasikan Syu'abul Iman ke dalam aspek hati, lisan, dan perbuatan. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi mengenai contoh-contoh cabang iman dalam kehidupan Sehari-hari. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab sebagai wujud pengalaman iman. Ya. Ya. Kemudian kita masuk pada materi bab 2. Ya. Adik-adik saya minta adik-adik untuk fokus supaya adik-adik bisa tahu apa arti dari tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya.
Oke. Silakan adik-adik lihat apa yang saya akan putar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini anak-anak ibu akan membahas tentang Sya'bul Iman. As-Sunnah itu adalah cabang-cabang iman. Ya, cabang-cabang iman bisa kita lihat dalam pembahasan sebagai berikut. Kami juga berdasarkan tujuan pembelajarannya. Menganalisis makna Sya'bul Iman, pengertian dalil Sya'bul Iman, dan macam-macam beserta manfaatnya. Model di sini ibu ambil pada pembelajarannya itu menggunakan metode discover learning. Dan di sini bisa dicari juga cabang-cabang Sya'bul Iman. Itu yang pertama, takut kepada Allah. Sudah amat dengan Allah dan kita harus selalu menempati janji kita. Yang selanjutnya bersyukur atas nikmat iPhone dan kita jangan pernah suka membuka aib orang. Yang ketiga kita apapun yang kita lakukan kita niat kepada Allah dan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan ampun. Jangan mengharap kasih sayang orang. Menjaga kehormatan, jadi kita harus menjaga kehormatan diri kita sendiri dan juga kehormatan orang lain. Malu, ya, jadi malu kita kepada Allah kalau tidak melakukan ibadah kepada Allah, dan malu kita apabila kita tidak mengikuti peraturan Allah. Dan kita malu ketika kita melanggar aturan-aturan Allah. Selanjutnya, ibu akan menunjukkannya pengertian Sya'bul Iman. Apa itu pengertian Sya'bul Iman? Bisa kita lihat di sini, yang diucapkan dengan lisan itu ada 10 cabang imannya. Terus diyakini dengan hati itu ada 40 cabang imannya. Dibuktikan dalam perbuatan 30 cabang iman. Sesuai dengan dalil Surat Al-A'raf surat 7 ayat 54 itu sebagai berikut. Ayat menyimaknya ya. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menentukan malam pada suatu yang ketiga mencepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang bintang tunduk kepada. Ingatlah segala penciptaan dan urusan melihatnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Selanjutnya itu macam-macam Sya'bul Iman. Berdasarkan hadis yang menjelaskan Sya'bul Iman tersebut terdapat beberapa ulama hadis yang berpendapat sebagai berikut. Satu, Imam Baihaqi dalam kitabnya berjudul Sya'bul Iman merincikan 77 cabang iman, mulai dari cabang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri.
kita ketahui ada berikut iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada Allah dan kepada Allah yang baik dan buruk, iman kepada hari akhir, iman mencintai Allah, kita harus mencintai Allah dan kita tidak mencintai orang lain lagi daripada mencintai Allah. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cintai lagi dengan ikhlas. Apapun yang kita lakukan itu kita harusnya ikhlas untuk mengharap balasannya Allah. Selanjutnya itu cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Ini tadi kita lihat ya apa aja yang berhubungan dengan lisan. Yang pertama melafazkan kalimat tauhid. Ya, yang kedua itu membaca Al-Quran. Jadi kita dalam hidup kita ada Al-Quran, jadi harus kita baca, jangan salah. Sekarang kita gunakan media lain itu seperti novel, kita lebih cinta novel daripada Al-Quran, jadi itu salah. Yang ketiga, mempelajari suatu ilmu, jadi kita harus menuntut ilmu. Yang selanjutnya belajar suatu ilmu, jadi kita harus belajar dan juga membaca, apalagi ilmu yang bermanfaat. Contohnya belajar Al-Quran, yaitu wajib kita belajar dan juga mengajari orang lain. Selain berdoa, jadi kita setelah ada kesempatan sholat lalu kita berdoa, berzikir. Setiap saat kita harus berzikir walaupun hanya dalam hati. Menjauhi terkenaan sia-sia, jadi kita jangan pernah yang melakukan atau menyampaikan kata-kata itu ya tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita diam daripada berkata yang tidak ada manfaat. Selanjutnya, cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan. Yang ketiga yang dilakukan adalah anggota badan. Dan apa saja? Kita lihat yang anak. Yang pertama, menunjukkan diri baik secara fisik pada inderawi maupun maknawi. Yang kedua, menutup aurat, jadi kita wanita yang sangat sulit ini, masih banyak sangat melanggar di luar sana ya, yang orangnya masih terbuka, padahal kita wanita hanya bisa nampak itu tangan dan muka. Yang ketiga, melaksanakan sholat baik fardu maupun sunnah. Sholat fardu tadi sudah saya tahu ya, itu 5 waktu dan 1 hari 1 malam. Kemudian zakat ya, terus menetapkan juga bertakwa. Selanjutnya kita mencari mana kepada berhijrah, memenuhi nazar. Kita apabila ada nazar kita harus memenuhinya. Selanjutnya memeriksa keimanan, membayar kafarat. Terakhir dari semasa ini kita dapat mengambil kesimpulannya. Jadi dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan pengertian dari syarul iman adalah cabang-cabang keimanan. Nabi Muhammad pernah menyatakan kalau iman adalah 77 dan cabang-cabang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah meninggikan hal yang bijak yang dapat menyambut perjalanan. Allah itu pasti akan nanti minta pertanggungjawaban kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adik-adik sudah menyimak atau menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Yang pertanyaan saya ya, mengapa cabang iman itu lebih dari 77? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Karena iman mencakup seluruh aspek kehidupan manusia ini.
keyakinan dalam hati, ucapan, hingga perbuatan fisik dan sosial. Ya. Ya, bagaimana cara kita atau cara adik-adik membuktikan cabang iman dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang Anda lakukan? Apa yang adik-adik lakukan? Menerapkan cabang iman yang pada diri kita sendiri. Ada yang bisa? Jadi Bu, menurut saya selain ibadah wajib, orang yang beriman juga berusaha untuk memperbanyak amal sunnah seperti puasa sunnah, sedekah, hingga menjaga silaturahmi adalah wujud nyata implementasi iman. Jadi dengan begitu ia tidak hanya beriman secara lisan, namun juga melalui perbuatan yang nyata. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali. Bagus sekali ya pertanyaan dan jawaban yang adik-adik sampaikan. Dan ingat, perlu adik-adik ketahui bahwa cabang iman adalah materi pokok atau dimensi pokok dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Ya, mengapa iman itu diterapkan harus kuat? Karena apa? Dia menuju ke amal baik. Ya, ketika adik-adik mati, adik-adik punya iman yang kuat, apalagi pada era sekarang ya, era global, itu banyak sekali tantangan yang harus adik-adik lalui. Ya. Ya? Oke. Coba saya minta adik-adik berdiri dulu. Siap? Siap. Oke. Kita bergoyang dulu ya. Ya. Supaya kita lebih fokus. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang adik-adik buat kelompok. Ya. Mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya akan bagikan yang KPD ya. Perhatikan untuk KPD yang saya akan bagikan. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Adik-adik harus simak baik-baik langkah-langkah dan kegiatan ya yang perlu yang adik-adik ketahui. Kemudian ada tahapan-tahapan dan tugas pendukung. Oke, lanjut dengan KPD yang saya akan bagikan ya. Kemudian ada tugas yang akhir, itu silakan adik-adik kerjakan. Di sini ada keterangan mind mapping yang harus adik-adik kerjakan. Oke, terima kasih. Silakan kerjakan untuk tugas berikutnya. Dan setelah adik-adik kerjakan, adik-adik presentasi di depan kelas ya, apa yang sudah ketentuannya. Oke, ada kelompok yang sudah? Kelompok 1, 2, 3? Sudah. Oke, silahkan. Untuk kelompok yang lain, silahkan Anda menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Kajim. Pada kali ini saya akan menjadi moderator untuk memimpinnya presentasi pada kesempatan kali ini.
yang akan dibacakan oleh Ardianto Naini. Baik, pada salam saja. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang berkaitan dengan syu'abul iman atau cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Nah, tidak perlu banyak-banyak, kita hanya mengambil 5 cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Yang pertama yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakni menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Selain itu, beriman kepada kitab-kitab Allah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ada beberapa kitab-kitab Allah, yakni ada 4, dan yang paling terakhir yaitu Al-Quran, yaitu penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Contoh kita untuk menerapkan cinta terhadap Al-Quran yaitu dengan membaca Al-Quran pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya beriman kepada malaikat Allah. Artinya kita selalu mengingat malaikat Allah dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah yaitu menjalankan seluruh syafaat-syafaat Rasul Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat artinya kita sebagai umat manusia mempersiapkan persiapan kita untuk hari kiamat nanti. Artinya kita harus menunaikan sholat 5 waktu. Terima kasih. Jadi itu presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok 1. Kami dari kelompok 3 ingin menanya kepada kelompok 1 tentang apa manfaat syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah pertanyaan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya akan dibacakan atau dijawab oleh Fitra. Baik, ada banyak manfaat syu'abul iman, tapi kami hanya mengambil 3 contoh. Yang pertama, mendorong umat Islam untuk mempelajari dan memahaminya. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk mengerti cabang-cabang iman. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk mengamalkan cabang-cabang iman. Baik, itulah jawaban yang bisa kami berikan. Untuk kelompok lain, ada pertanyaan? Baik, itulah presentasi dari kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari aplaus dulu ya. Oke, lanjut untuk kelompok 2. 2 atau 3? 2 siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Lamporo. Saya selaku moderator pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan amal lisan. Materi pertama akan dibacakan oleh Dinda Suci Effendi. Baik, pada salam. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Yang pertama itu ada melafalkan kalimat tauhid, kedua membaca Al-Quran, ketiga mempelajari suatu ilmu, 4 mengajarkan suatu ilmu, 5 berdoa, 6 berzikir, 7 menjauhi perkataan sia-sia. Sekian, terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, langsung saja. Berikan contoh konkret menjauhi perkataan sia-sia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkret ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Berikan kami waktu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berikut contoh konflik yang menunjukkan sikap konkret yang menunjukkan sikap menjauhi perkataan sia-sia. Contoh 1, di sekolah. Situasi saat istirahat, teman-teman Rani sedang membicarakan keburukan teman lain yang tidak ada di tempat konflik. Rani merasa tidak nyaman karena tahu bahwa
membicarakan orang lain itu termasuk perkataan sia-sia. Tapi kalau Rani pergi, dia takut dikira sombong oleh teman-temannya. Baik, itulah jawaban dari saya. Dan kurangnya sama maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 sudah bisa menerima? Oke, silakan kelompok yang lain menerima. Baik, jawaban sudah kami bisa terima. Oke, terima kasih semua presentasi yang adik-adik paparkan pada hari ini semua bagus, luar biasa. Yang perlu saya tambahkan adalah iman seseorang itu dikaitkan dengan sikap, karakter, adat dalam kehidupan sehari-hari. Sebab apa? Semua tingkah laku, tindak tanduk adik-adik itu tergantung dari Diri sendiri. diri sendiri, ya. Yang berdirinya iman itu pada diri kita sendiri. Suatu iman ketika tidak dipegang teguh, ya, dia akan runtuh dengan sendirinya. Maka kita akan masuk ke Neraka. Coba adik-adik berdiri dulu. Kita lanjut dengan ice breaking supaya adik-adik lebih segar lagi. Semua goyang ya. Coba Isal sini Francis. Untuk tugas individu saya akan bagikan di link masing-masing grup ya. Mereka silakan Anda kerjakan. Saya minta satu saja. Setelah pembelajaran pada hari ini yang adik-adik dapatkan itu apa? Saya minta satu orang perwakilan saja yang bisa menuliskan di papan tulis. Terima kasih. Tepuk tangan. Setelah pembelajaran hari ini adik-adik sudah memahami, mengerti, ya, meyakini bahwa Syu'abul Iman itu ada 77 cabang. Saya pernah membaca suatu kisah, ya, Abdullah bin Hujafa. Dia membela kebenaran walaupun dirinya selalu disakiti. Dia mempunyai iman yang sangat kuat, kekokohannya membela suatu kebenaran walaupun dirinya disakiti, dia selalu menguatkan imannya. Jadi saya harapkan kepada adik-adik, silakan adik-adik perkuatkan iman. Apalagi kita sekarang masuk pada era global. Banyak rayuan-rayuan setan yang harus adik-adik hindari. Oke? Ya. Paham dengan materi saya? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum kita selesai dengan materi ini, saya minta satu orang berdoa untuk selesainya materi hari ini. Kelas. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Semoga semua yang kita pelajari hari ini menjadi amal yang baik di kemudian hari nanti. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik. Semoga kalian semua sehat-sehat, diberikan kekuatan, keberkahan, kemudian rahmat yang luar biasa. Agar kita bisa bertemu lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.